2026 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Wahyu Matahari Putra di Liputan Seputar Sukoharjo. Pemirsa, kali ini terselenggara zikir dan doa bersama serta upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan berlangsung hikmat di dua lokasi, yakni Masjid Jami Ibrahimi dan Gelora Ibrahimi. Bertempat di Masjid Jami Ibrahimi, ribuan santri mengikuti zikir dan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-81. Berdaulat, adil, dan makmur. Pada hari Senin 17 Agustus tahun 2026 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo telah dilaksanakan upacara pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih dan doa zikir bersama dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Kita berharap apa yang kita laksanakan pada hari ini di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo menjadi ladang amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga berterima kasih kepada para pahlawan, para pejuang yang telah memerdekakan Republik kita tercinta ini. Pesan kami, semoga Republik Indonesia semakin bermartabat, semakin adil dan makmur. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus mencintai negeri Republik Indonesia. Barakallahu fikum. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian pesan oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Khalil Abdul Jalil MPD sekaligus memimpin doa sebagai penutup. Kita pada saat ini tugas kita adalah bagaimana caranya mengisi kemerdekaan itu agar perjuangan para pahlawan yang telah memperjuangkan negara ini tidak sia-sia. Salah satu tokoh yang kita miliki adalah Kiai Raden Hasan Syamsul Arifin. Beliau adalah pejuang, beliau adalah pahlawan Republik Indonesia. Beliau mengajarkan bagaimana berjuang, bagaimana mempertahankan negara ini, sekaligus bagaimana mengisi kemerdekaan di Indonesia ini. Kita sebagai santri beliau selayaknya, seyogianya untuk mengisi dengan baik kemerdekaan ini. Kita sebagai santri, tugas utama di dalam mengisi kemerdekaan ini adalah tentunya dengan belajar. Tidak boleh malas-malas belajar. Kita harus giat belajar, karena dengan belajar itulah ilmu yang kita peroleh akan menjadikan kita sebagai insan yang merdeka. Kita tidak akan pernah dapat mampu mengisi kemerdekaan ini kalau kita tidak menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang berakhlak, orang yang secara spiritual menjadi makhluk yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemerdekaan ini kita peroleh agar kita bisa beribadah dengan tenang, agar kita bisa bersujud di bumi Indonesia ini, agar kita bisa bersolawat, agar kita bisa berzikir, agar kita bisa belajar, agar kita bisa mengisinya dengan baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kita harus belajar? Karena yang kita inginkan pertama kali adalah ilmu. Kenapa harus ilmu? Karena dengan ilmu kita akan memperoleh 3 hal. Sebagaimana dalam ilmu itu terdiri dari 3 huruf. Yang pertama adalah ain, yang kedua adalah lam, yang ketiga adalah mim. Apa itu ain? Dengan ilmu kita memperoleh al-nubuwwah,
tatkala Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala diajarkan ilmu, setelah itu Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, dan seluruh malaikat bersujud kecuali iblis. Hanya berselang beberapa waktu setelah Nabi Adam diajarkan ilmu oleh Allah, maka kemudian Nabi Adam diperintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Itulah derajat ilmu, itulah yang akan meningkatkan kualitas manusia di sisi Allah, yaitu dengan ilmu. Dengan ilmu Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Kemudian yang kedua, lam. Apa itu lam? Al-latifah. Apa itu al-latifah? Al-latifah adalah kelembutan perangai, akhlak, karakter, budi pekerti. Dengan ilmu yang tinggi, akhlak manusia menjadi semakin terpuji. Dengan ilmu yang tinggi, akhlak manusia menjadi berbudi. Dengan ilmu kita bisa mengangkat derajat manusia, tetapi tanpa ilmu maka derajat manusia tidak akan pernah tinggi derajatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian selanjutnya huruf mim. Yang ketiga adalah huruf mim. Apa itu huruf mim? Huruf mim itu adalah al-mulku, kemuliaan di sisi manusia, kekuasaan. Nabi Sulaiman sebelum menjadi raja diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah akan memilih ilmu atau ingin menjadi raja. Nabi Sulaiman memilih ilmu, tetapi dengan ilmu maka Nabi Sulaiman kemudian diangkat oleh Allah menjadi raja. Oleh karena itu, ketika kalian berilmu, ketika kalian kelak terjun ke masyarakat, kalau kalian menjadi ahli ilmu, maka orang-orang akan bermusyawarah dengan kalian, meminta petunjuk lewat ilmu dari kalian. Kalian akan dipandang sebagai masyarakat, sebagai manusia yang terpuji, sebagai manusia yang menjadi rujukan. Oleh karena itu kita berharap ke depannya santri Sukorejo yang kedua, yang sudah menjadi alumni, mereka menjadi pemimpin-pemimpin. Mereka adalah pengganti pemimpin-pemimpin yang sudah senior, yang sudah tua, yang sudah sepuh ini, menjadi pengganti para pahlawan untuk mengisi kemerdekaan, menjadi orang yang mampu membawa negeri ini menjadi negeri yang berdatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negara yang sejahtera, negara yang maju, negara yang sejahtera, teratasi kemiskinannya, teratasi segala problemanya. Alhamdulillah, kami sebagai santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo turut berbangga sekali pada hari ini tanggal 17 Agustus 2026 Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah mengadakan kegiatan doa dan zikir bersama dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pesan kami terhadap seluruh santri yang ada di Indonesia setelah merefleksikan hari kemerdekaan ini, bagaimana kita tetap semangat dalam menuntut ilmu. Kesan tidak ada dalam kehidupan tanpa perjuangan. Selain zikir dan doa, pengibaran bendera merah putih juga digelar di Gelora Ibrahimi. Upacara tersebut diikuti oleh pengurus pesantren dan perwakilan lembaga di bawah naungan pesantren. Alhamdulillah, kami pada hari ini Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026 bertepatan dengan 4 Rabiul Awal tahun 1448 Hijriah telah selesai melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, dan kami juga telah selesai melaksanakan zikir dan doa bersama untuk mengenang jasa para syuhada, para ulama dan juga para pahlawan bangsa yang telah berjuang untuk
kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Upacara bendera dan zikir bersama yang dilakukan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo ini memadukan antara keislaman dan nasionalisme. Keislaman dan nasionalisme ini menandakan bahwa masyarakat pesantren tidak lepas dari nilai-nilai kepesantrenan yang mana mengisi kemerdekaan dengan cara mendoakan para pahlawan, para syuhada, para ulama yang telah berjasa untuk kemerdekaan negeri ini. Dan upacara bendera yang dilaksanakan di Gelora Ibrahimi ini tentunya untuk menunjukkan bahwa masyarakat pesantren, khususnya santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, memiliki jiwa patriotisme yang tinggi, jiwa nasionalisme yang tinggi, karena kami di pesantren ini juga memiliki pahlawan nasional, yakni Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, yang menjadi figur bagi kami untuk kebangsaan dan kenegaraan. Harapannya dengan dilaksanakan kegiatan ini, kami sebagai panitia pelaksana, seluruh pihak yang terlibat, baik santri maupun umanat pesantren, semoga mendapatkan keteladanan dari para ulama, para syuhada negeri ini. Dan semoga kami mengharap juga semoga mendapatkan aliran keberkahan dari para syuhada, para ulama yang telah berjasa untuk kemerdekaan negeri ini. Terakhir, kami sebagai panitia pelaksana menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak apabila terdapat beberapa kekurangan yang tidak mampu kami cover selama kegiatan berlangsung, dan ini akan menjadi evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan ke depannya. Ustadz Sohibul Mikfar MPD bertindak sebagai inspektur upacara dan dalam amanatnya menyampaikan pesan kepada peserta upacara. Dengan para syuhada, peringatan Hari Kemerdekaan dengan membaca Al-Quran tersebut sudah menjadi tradisi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo sejak Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin yang pada tahun 2016 mendapat gelar pahlawan nasional. Kiai As'ad mengkritik keras orang yang merayakan kemerdekaan dengan hura-hura. Kita merayakan kemerdekaan dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran, zikir, dan sholawat. Jangan seperti kebanyakan orang, mereka hanya berhura-hura, penuh dengan kemaksiatan. Mereka sudah lupa arti hakiki peringatan Hari Kemerdekaan. Begitu dawuh dari Kiai As'ad, sebagaimana dalam buku wejangan Kiai As'ad dan Kiai Fawaid. Para santri tidak boleh lepas dari patriotisme, semangat membela tanah air, karena dengan membela tanah air berarti kita membela berlangsungnya perjuangan agama. Karena menjadi tidak mungkin kita dapat menjalankan syariat agama dengan aman dan tentram saat negara kita tidak aman, seperti yang terjadi di beberapa negara saudara kita di Timur Tengah. Ada 7 pesan dalam acara memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini. Pertama, kita harus memperbaiki niat dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara tercinta Republik Indonesia. Jangan sampai mencoreng perjuangan para syuhada dan ulama pahlawan yang telah gigih berjuang, berkorban jiwa dan raga untuk sajadah negeri ini, negeri tempat kita beribadah. Ingat bahwa yang diperjuangkan para pahlawan bukan hanya tanah dan bangunan, akan tetapi yang diperjuangkan adalah tanah tempat kita mendirikan sholat, negeri tempat kita beribadah kepada Allah. Maka keamanan, ketertiban,
dan stabilitas nasional yang telah diperoleh oleh kemerdekaan merupakan bagian karunia yang wajib kita syukuri bersama. Kedua, pelajarilah dengan baik sejarah agar kita tidak salah memahaminya. Dipilihnya hari kemerdekaan bukanlah sebuah kebetulan, melainkan dengan perencanaan yang sangat matang. Dengan membaca sejarah, kita akan tahu bahwa kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 bertepatan dengan bulan Ramadan. Kami Mahasantri Mahat Ali Sukorjo Situbondo mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Selama mengikuti upacara pada hari ini, mengingatkan kepada kami bahwa betapa besar perjuangannya Ki Haji Raden As'ad Syamsul Arifin dalam perjuangan memerdekakan Indonesia. Kami berharap dengan bertambahnya umur yang ke-81, semoga Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan juga harapan kami, semoga cita-cita kita bersama di tahun 2045, semoga cita-cita kita bersama di tahun 2045 Indonesia menjadi generasi emas. Melalui kegiatan tersebut diharapkan semangat kemerdekaan dapat terus tumbuh dalam diri seluruh warga pesantren, sekaligus memperkuat rasa cinta tanah air dan menjaga nilai-nilai perjuangan para pendahulu. S3 TV melaporkan.